marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Langsung saja, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akhlak yaitu Bapak Mahmudin Mansur, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Robiatul Adalia. Di samping kanan saya ada Abdul Halil Al-Kausar dan di samping kiri saya ada Ahnaf Firjatullah. Kami dari kelompok 5 yang akan membawakan materi yaitu tentang akhlak bermasyarakat. Nah, baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita buka presentasi kali ini dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Ahnaf Firjatullah. Kepadanya saya persilakan. Akhlak terhadap masyarakat. Akhlak terhadap masyarakat. Akhlak terhadap masyarakat adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dilakukan secara spontan tanpa pertimbangan terlebih dahulu dalam lingkungan atau kehidupan. Kita harus memperhatikan saudara kaum muslimin semuanya dan juga tetangga kita. Tetangga selalu ada ketika kita membutuhkan bantuan. Seperti yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah beriman seseorang dari kalian hingga ia menyukai saudaranya sebagaimana ia menyukai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya." Macam-macam akhlak. Akhlak A, akhlak karimah atau akhlak terpuji. B, akhlak yang baik dan benar menurut syariat Islam. C, akhlak al-mazmumah atau akhlak tercela. D, akhlak yang tidak baik dan tidak benar menurut syariat Islam. Contoh macam-macam akhlak: sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, dan sabar. B, bertamu dan menerima tamu. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak akan pernah terlepas dari kegiatan bertamu dan menerima tamu. Ada kalanya kita yang tidak mengunjungi sanak saudara, teman-teman, atau para kenalan, dan lain waktu kita yang dikunjungi, supaya kegiatan kunjung mengunjungi tersebut tetap berdampak positif bagi kedua belah pihak. Maka Islam memberikan tuntutan bagaimana sebaiknya kegiatan bertamu dan menerima tamu tersebut dilakukan. Bertamu. Islam mengajarkan agar sebelum bertamu atau memasuki rumah seseorang terlebih dahulu meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Sementara itu ulama lain, jika sang penghuni tidak di rumah atau tidak bersedia menerima tamu, maka kamu tidak diperbolehkan mendesak atau memaksakan keinginannya untuk bertamu. D. Menerima tamu. Menerima dan memuliakan tamu dalam Islam dipandang sebagai perbuatan mulia dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Memuliakan tamu dijadikan salah satu tugas seorang mukmin. C. Hubungan baik dengan tetangga. Tetangga adalah pihak terdekat setelah anggota keluarga sendiri. Mereka lah yang diharapkan lebih dahulu memberi pertolongan atau bantuan ketika memerlukan. Misalnya, ketika kita mengadakan hajatan atau menitipkan rumah. Pentingnya hubungan baik dengan tetangga.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sikap baik dengan tetangga sebagai ukuran keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir. Beliau bersabda, "Wallahu yu'minu, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min." Qila wa min ya Rasulullah qala allazi la yaminu yarahu biwa ikohu. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Seorang sahabat bertanya, siapa dia yang tidak beriman itu? Ya Rasulullah, beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Bentuk-bentuk hubungan baik dengan tetangga. Minimal hubungan baik dengan tetangga diwujudkan dalam bentuk tidak mengganggu atau menyusahkan mereka. Yang lebih baik lagi tidak hanya sekedar menjaga, jangan sampai tetangga terganggu, tapi secara aktif berbuat baik kepada mereka. Misalnya dapat dengan bertegur sapa, memberikan pertolongan di saat tetangga butuh pertolongan. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya itu penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Kausa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, D. Hubungan baik dengan masyarakat. Hubungan baik dengan masyarakat diperlukan karena tidak ada seorang yang hidup tanpa bantuan masyarakat. Lagi pula, hidup bermasyarakat sudah merupakan fitrah manusia. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 menyatakan bahwa manusia diciptakan dari laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Mereka saling kenal mengenal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut Al-Quran, manusia secara fitrah adalah makhluk sosial dan hidup bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan bagi mereka. Satu, jawab salam. Kewajiban sosial sesama muslim. 1. Jawab salam. 2. Mengunjungi orang sakit. 3. Mengiringi jenazah. 4. Menjawab atau mengabulkan undangan. 5. Menyambut orang lain bersih. Menyahut orang lain bersih. Pergaulan muda-mudi. Mengucapkan dan menjawab salam. Berjabat tangan. 3. Halwa. F. Ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, ta'aruf. Yang kedua, tafahun. Yang ketiga, ta'awun. Baik, mungkin demikian pembukaan materi dari saya. Saya persilahkan kembali ke moderator. Baik, yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang pertama akan dibacakan oleh Anda Hidayatullah, yaitu Quran surat An-Nur ayat 24 kepadanya. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasma'u wala tusallimu ala ahliha dzalikum khairun lakum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki
memiliki rumah yang bukan demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 24. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh teman kami. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Abdul Hamid Al-Kausar. Kepada yang setuju. Jawab pertanyaan dari ini, pertanyaannya ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu dari Nur Halimah. Bagaimana kita dapat meningkatkan toleransi dan menghormati perbedaan dalam bermasyarakat? 1. Pendidikan inklusif, memasukkan pendidikan tentang keberagaman dan nilai-nilai toleransi dalam kurikulum sekolah. 2. Promosikan kesadaran budaya, mengadakan acara dan kampanye yang mempromosikan pemahaman tentang budaya dan kepercayaan yang berbeda. 3. Dialog terbuka, mendorong percakapan terbuka dan jujur antara berbagai kelompok masyarakat untuk memahami perspektif satu sama lain. 4. Keterlibatan masyarakat, menggalang partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok untuk memperkuat ikatan sosial. 5. Hubungan antar diskriminasi, menegakkan hukum yang melarang diskriminasi rasial, agama, gender, dan kelompok lainnya. 6. Media yang bertanggung jawab, mendukung media yang memberikan representasi yang adil dan positif terhadap keberagaman. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan dari M. Raizan yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya yaitu, halwa itu perbuatan baik atau buruk? Nah, jawabannya, halwa secara umum merujuk pada situasi di mana dua individu dari jenis kelamin yang berbeda berkumpul sendirian tanpa pengawasan. Pandangan terhadap halwa dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, nilai-nilai agama, dan norma sosial. Dalam beberapa tradisi dan agama, halwa dapat dianggap sebagai perilaku yang tidak diinginkan karena dapat membuka peluang untuk situasi yang tidak etis atau melanggar norma moral. Sebaliknya, di beberapa konteks lain, pertemuan dua individu dalam halwa mungkin tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk, tergantung pada niat keadaan tertentu. Penting untuk memahami pandangan budaya dan agama yang berlaku di tempat tertentu untuk melihat apakah halwa itu dianggap sebagai perbuatan baik atau perbuatan buruk dalam konteks tersebut. Nah, langsung saja di sini pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Ahnaf, kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, Maya. Bagaimana jika tetangga kita berbeda agama dengan kita, apakah kita memenuhi undangan atau tidak? Memenuhi undangan dari tetangga yang berbeda agama dapat menjadi tanda saling menghormati dan membangun hubungan baik antara tetangga. Keputusan untuk menghadiri acara tersebut sebagian besar tergantung pada kenyamanan pribadi, toleransi, dan norma-norma budaya. Jika undangan tersebut disampaikan dengan niat baik dan tanpa tekanan, pertimbangkan untuk hadir sebagai tanda toleransi, bukan pikiran, dan memperkuat hubungan antara tetangga.
Ini bisa jadi peluang untuk saling mengenal, menghargai perbedaan, dan membangun komunitas yang inklusif. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 4 yang akan disampaikan oleh Abdul Khalil Al-Kausar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dari saudara Mawa. Bagaimana cara kita menunjukkan akhlak yang baik ketika berbeda pendapat sesama teman? Menunjukkan akhlak yang baik saat berdebat pendapat dengan teman melibatkan sikap saling hormat dan berkomunikasi dengan baik. Berikut beberapa cara yang dapat membantu. 1. Dengarkan dengan penuh perhatian. Berikan perhatian penuh pada apa yang dikatakan teman Anda tanpa bersiap untuk memberikan respon. Ini menunjukkan rasa hormat terhadap mereka. 2. Jangan memotong pembicaraan. Hindari memotong pembicaraan teman Anda. Biarkan mereka menyelesaikan ungkapan sebelum memberikan tanggapan Anda. 3. Gunakan bahasa yang hormat. Pilihlah kata-kata dengan bijak dan hindari bahasa yang dapat menyinggung atau merendahkannya. 4. Jangan menyerang pribadi. Fokus pada argumen dan ide, bukan menyerang pribadi teman Anda. 5. Sampaikan pendapat dengan tenang. Sampaikan pendapat Anda dengan tenang dan tanpa emosi berlebihan. Ini dapat membantu mencegah konflik yang tidak perlu. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu dari saudara Maratul kepadanya yang akan dijawab oleh Ahmad Hujatullah sebenarnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 dari saudari Marta. Bagaimana cara menciptakan ukhuwah Islamiyah lebih erat lagi? Untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah yang lebih erat, Anda dapat mengambil langkah-langkah berikut. 1. Salat berjamaah. 2. Kegiatan keagamaan bersama. 3. Kegiatan sosial Islami. 4. Belajar bersama. 5. Ramah dan penuh kasih sayang. 6. Menghindari ghibah dan perpecahan. 7. Bergotong royong. 8. Menyelesaikan konflik dengan baik. 9. Rutinitas berkumpul. 10. Doa bersama. Dengan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan kegiatan bersama yang bersifat Islami, Anda dapat menciptakan ukhuwah Islamiyah yang lebih erat di antara komunitas muslim. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, kesimpulannya yaitu persoalan akhlak merupakan suatu hal yang sangat urgent untuk menjadi perhatian sebab dia menjadi pilar utama untuk tumbuh dan berkembangnya peradaban suatu bangsa. Begitu pentingnya akhlak, Nabi Muhammad SAW diutus untuk memperbaiki akhlak sehingga umat Muhammad mendapat penghargaan dari Allah dengan gelar khairul ummah. Akhlak dalam bermasyarakat ialah bagaimana kita sebagai umat muslim yang baik memposisikan diri dan menjaga perilaku kita di dalam masyarakat agar dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Di dalam Al-Quran, segala kehidupan manusia telah diatur, yaitu bagaimana selayaknya manusia bertingkah laku terhadap sesamanya manusia yang biasanya berbentuk perintah untuk akhlak yang terpuji dan berbentuk larangan untuk akhlak yang tercela. Dampak dari perintah dan larangan tersebut kembalinya kepada manusia sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi bisabihil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi
An-Nur ayat 27. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulul buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Dan demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci yang kedua akan dibacakan oleh saudara Abdul Halil Al-Kaksan. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya membawakan surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu demikian antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwa kepada Allah agar mendapat rahmat. Untuk yang terakhir yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Yang artinya, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan atau salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.